Halo, selamat siang anak-anak kami semuanya. Salam SFD. Kembali lagi dengan Pak Jepta Bangun di sini dalam mata pelajaran PKK bagi kalian yang duduk di kelas 12 IPS. Nah, jadi anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari budidaya unggas petelur, di mana di sini kita buat unggasnya adalah ayam. Nah, jadi potensi dari budidaya unggas petelur ini, anak-anak sekalian, pada zaman sekarang ini masih sangat besar potensinya. Jadi, mana tahu nanti setelah tamat dari SMA, kalian mau mencoba membuat budidaya unggas petelur. Jadi, di dalam materi kali ini kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, jadi tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita sudah masuk ke dalam materi kita. Seperti yang sudah Bapak jelaskan pada video pembukaan tadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang budidaya unggas petelur. Di sini kita buat unggasnya adalah ayam, oke? Jadi pada materi kali ini, anak-anak sekalian, ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah siswa dapat memahami jenis-jenis ayam petelur. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat memahami apa saja sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan ketika ingin membuat budidaya unggas petelur. Nah, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian di dalam budidaya unggas petelur ini, anak-anak sekalian, ada dua fakta yang akan kita lihat pada slide ini. Yang pertama, satu ekor ayam itu menghasilkan satu butir telur per hari. Nah, jadi seekor ayam itu dapat menetaskan ataupun menghasilkan satu butir telur per hari, dan ayam merupakan hewan yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia setiap harinya di dunia ini. Oke? Jadi dari sini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa potensi dari budidaya ayam atau ayam petelur itu sangat besar potensinya. Oke? Kemudian anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam perencanaan usaha budidaya unggas petelurnya, di sini Bapak ingin memperkenalkan pada kalian dua jenis ayam petelur yang paling umum digunakan, yang paling umum dibudidayakan. Yang pertama namanya adalah ras ayam petelur coklat ataupun hibrida. Nah, ini mungkin masih sering kita lihat di pajak-pajak ataupun di pasar tradisional sekitaran kota Brastagi dan Kabanjahe. Ayam ini masih banyak dijual ya, namun bukan sebagai ayam petelur, tapi sebagai ayam yang dikonsumsi dagingnya. Namun kalau kita membelinya di pajak itu, kita sering menyebutnya dengan ayam telur, karena dia memang aslinya dibudidayakan untuk menghasilkan telurnya saja begitu. Oke, namun dagingnya juga bisa dimakan. Nah, selain ayam ini ada satu ras ayam lagi, yaitu ras ayam petelur putih ataupun disebut dengan legor. Nah, jadi inilah dua jenis ayam yang paling umum dibudidayakan anak-anak sekalian. Oke, kemudian anak-anak sekalian, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, satu ayam itu bertelur satu butir per hari. Dan kalau kita membeli telur ke kedai ataupun ke warung, biasanya telurnya dijual dengan harga Rp1.500 per butir. Nah, dan kita tarik lagi yang tadi adalah seekor ayam dapat menghasilkan satu telur per hari, dan kalau kita membuat rata-ratanya kurang lebih dalam satu tahun itu seekor ayam petelur dapat menghasilkan telur sekitar 260 butir. Nah, itu dia ya. Ini dia fakta-fakta tentang ayam petelur, oke? Nah, jadi di sini anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang akan kita persiapkan ketika kita ingin membuat budidaya unggas petelur, membuat budidaya ayam petelur. Di sini ada 4 hal yang sangat penting yang harus kita persiapkan dan harus kita pikirkan. Yang pertama namanya adalah modal kandang. Yang kedua modal bibit ayam, yang ketiga modal pakan, dan yang keempat adalah hasil bulanan. Oke, jadi akan kita bahas satu persatu. Kita masuk ke ada satu lagi hal yang harus kita persiapkan, ketinggalan. Yang ini adalah hasil periode, oke? Nah, kemudian kita masuk pada hal yang pertama, yaitu kandang. Tempat ayam kita tinggal ataupun
tempatnya untuk bertelur. Oke, kita sebut namanya dengan kandang. Jadi di sini anak-anak sekalian, kita buat kalkulasinya ayam kita ada sebanyak 100 ekor ayam petelur. Nah, jika kita menggunakan kayu atau papan beserta bambu dan untuk membuat atap-atapnya semua, maka akan kita buat kalkulasi pengeluarannya seperti ini. Nah, untuk kayu dengan jumlah ekor 100 ekor itu kurang lebih diperlukan modalnya sekitar 2,4 juta. Kayu ini di sini untuk membuat tiang kandangnya, untuk membuat bingkai atap dan keseluruhan kandang kita, begitulah. Oke. Kemudian ini untuk kayu kurang lebih 2,4 juta. Kemudian di sini untuk kerangka kandangnya kita menggunakan bambu. Jadi untuk 100 ekor ayam itu kurang lebih kita memerlukan 50 batang bambu. Kalau kita kalikan 5.000 saja per batang bambu, maka uang yang kita keluarkan untuk 50 batang bambu adalah sekitar Rp250.000. Nah, kemudian ada lagi atap. Nah, di sini atapnya kita menggunakan asbes supaya kandang kita itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas juga untuk ayamnya. Oke. Untuk 100 ekor ayam kurang lebih kita memerlukan 20 lembar asbes yang kalau kita buat harganya itu sekitar 1,2 juta rupiah, 1.200.000. Nah, dari sini saja sudah bisa kita jumlahkan beberapa modal awal yang perlu kita persiapkan untuk membuat kandang. Nah, ini masih belum lengkap sebetulnya, namun kurang lebih kalau kita membuat kandangnya, kayu, bambu, dan atapnya itulah yang pertama yang mungkin kita buat. Karena di sini sebetulnya kita belum memikirkan bagaimana tempat pakannya, bagaimana tempat pengairan air minum ayam kita. Tapi secara sederhana seperti inilah kira-kira modal untuk kandang. Oke, kalau kita tambahkan semua modalnya ini kurang lebih sekitar hampir 4 juta untuk modal awal. Oke, nah kemudian kita masuk ke modal yang kedua, ke persiapan yang kedua. Tadi setelah kita membahas modal untuk kandangnya, tentu saja kita memerlukan bibit ayamnya. Nah, jadi di sini untuk bibit ayam itu kita memerlukan 100 ekor ayam petelur dengan umur ataupun fisiknya yang sudah cukup kuat sehingga kita tidak takut lagi dia terkena penyakit, dan kita sudah bisa memberikan pakan yang ada di luar sana yang bisa kita beli. Nah, kurang lebih umur ayam petelur yang bisa kita pakai langsung itu sekitar 17-18 minggu. Yang kalau Bapak lihat tadi dari internet harganya itu kalau sekitar 100 ekor kita ternakkan itu kurang lebih harga bibitnya sekitar 8 juta rupiah. Oke. Itu dia untuk modal pembibitan ayamnya, untuk modal bibit ayam awalnya. Oke, setelah bibit ayam, kita juga pasti memerlukan yang namanya pakan, makanan ayam kita. Nah, jadi di sini untuk modal pakan, anak-anak sekalian, untuk per 100 ekor ayam itu beginilah rinciannya kira-kira. 1 ekor ayam makan pakan ayam itu sekitar 1,1 ons per hari. Sedangkan tadi ceritanya kita memiliki 100 ekor ayam. Berarti dalam sehari itu ayam memakan sekitar 100 on. Yang kalau kita buatkan menjadi kilogram itu sekitar 10 kilo. 100 ekor ayam itu makan 10 kilo setiap hari. Kalau kita kalikan lagi uangnya, 1 kilogram pakan itu sekitar 6.000. Sedangkan satu hari 10 kilo. Berarti dalam satu hari itu sekitar 60.000 rupiah. Kita mengeluarkan biaya 60.000 rupiah untuk pakan 100 ekor ayam setiap hari. Oke, begitulah kira-kira modal yang kita keluarkan untuk modal pakan. Nah, ya. Kemudian setelah pakan, kita masuk ke hasil bulanan. Nah, di sini coba kita buat rinciannya lagi semua. Di awal tadi kita sudah membahas modal kandang awal. Nah, karena tadi kita masih membuat rincian sederhana, jadi di sini Bapak membuat lebih modalnya. Karena tadi kita buat hanya dengan 4 juta rupiah, di sini Bapak bulatkan menjadi kurang lebih 10 juta rupiah untuk 100 ekor ayam. Berarti di sini sudah tidak hanya kandangnya saja, tetapi mungkin untuk fasilitas listriknya, fasilitas air minumnya, fasilitas
tempat makannya ini sudah termasuk semua, dan Bapak buat kalkulasinya kurang lebih 10 juta rupiah. Itulah modal kandang awal. Kemudian setelah kandang tadi kita juga membahas tentang modal pakannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hasil bulanan. Nah, jadi di sini kita akan coba membuat rincian bagaimana perbandingan modal dengan pendapatan yang akan kita dapatkan. Oke, jadi pertama itu Bapak buat namanya modal kandang awal. Pada modal kandang awal ini kita gabungkan modal pembuatan kandang dengan modal pembelian bibit ayamnya. Oke, untuk 100 ekor ayam, modal awal kandang dengan modal bibitnya kita buat kurang lebih sekitar 10 juta. Ini sudah sangat sedikit sebetulnya. Ini sebetulnya mungkin lebih lagi. Oke, tapi di sini kita buat saja kurang lebih 10 juta untuk modal kandang beserta pembelian bibitnya. Oke. Nah, kemudian setelah modal kandang awal dan pembelian bibit, ada tadi kita bahas tentang modal pakannya. Modal pakan ini dalam sebulan kita buat kalkulasinya sekitar 1.800.000 rupiah dalam 1 bulan untuk 100 ekor ayam. Oke. Jadi di sini sudah kita dapatkan bagaimana beberapa modal yang perlu kita keluarkan. Setelah modal pakan, nah, kita masuk ke hasil telur ayam kita dalam sebulan. Jadi begini rinciannya anak-anak sekalian. Kita memiliki 100 ekor ayam. Seperti yang Bapak bilang tadi, 1 ekor ayam itu bertelur 1 butir 1 hari. Nah, berarti dalam 1 bulan 100 ekor ayam itu kemungkinan menghasilkan kurang lebih 3.000 butir telur. Nah, oke. Jadi 3.000 butir telur lah yang kita dapatkan dari 100 ekor ayam dalam 1 bulan. Kemudian, nah, bagaimana dengan harga jual per butir telur? Kalau kita membeli telur di kedekan atau di warung, harganya sekitar 1.500 ya, 1 butir. Nah, ini ceritanya bagaimana kita menjual sebagai seorang peternak ke kedai-kedai ataupun ke warung-warung. Jadi harganya tidak mungkin 1.500 kita jual. Di sini Bapak buat rata-rata itu kurang lebih kita jual harga telur kita itu sekitar 800 rupiah per butir kepada warung-warung ataupun kedai-kedai yang menerima telur kita. Jadi kalau kita kalikan 800 rupiah per 3.000 telur, jadi dalam sebulan itu kita mungkin mendapatkan hasil sekitar 2.400.000 rupiah dalam 1 bulan untuk 100 ekor ayam saja, gitu ya. Nah, beginilah kira-kira rinciannya anak-anak sekalian. Ini masih untuk 100 ekor ayam, oke? Jadi bagaimana modal awal kandangnya, bagaimana modal awal membeli bibit ayamnya, bagaimana hasilnya per bulan dan harga jualnya, bisa kita membuat rinciannya. Tapi ini masih rinciannya yang kita masih cerita enak-enaknya, begitulah. Mungkin kita mengalami kerugian, mengalami ada ayam kita yang mati ataupun sakit, itu belum kita masukkan ke dalam rincian kita ini. Ini masih rincian yang enak-enaknya kita buat begitu ya. Nah, hari ini kurang lebih seperti itulah materi kita, materi pada budidaya unggas petelur. Jadi anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, coba kalian membuat rincian hasil bulanan untuk budidaya ayam petelur dengan jumlah ayam sekitar 500 ekor. Nah, jadi kalian buat rinciannya. Kalian buat rincian modal kandang awal, bagaimana modal pembelian bibit awal, kemudian hasil telurnya, modal pakan dan harga jualnya. Begitu. Kalian buat rinciannya semuanya. Modal kandang, modal pembelian bibit, modal pakan, hasil telur dan dikalikan dengan harganya, kemudian harga telurnya. Konsep pengkaliannya sama persis kita buat dengan yang ada Bapak buat di slide ini, oke? Harganya kita buat 800 rupiah per telur, dikalikan dengan jumlah telur yang 500 ekor tadi, oke? Jadi begitulah kurang lebih tugas kita hari ini anak sekalian. Bapak ulangi, oke? Coba kalian buat rincian hasil bulanan budidaya unggas petelur untuk 500 ekor telur. 500 ekor ayam maksud Bapak ya. Nah, bagaimana modal kandang awal, modal pembelian bibit awal, modal pakan dalam sebulan, hasil telur dalam sebulan, kemudian kalian kalikan harga jual dengan per butir telurnya dalam sebulan dan didapatkanlah pendapatannya dalam sebulan. Oke, begitu tugas kalian hari ini anak-anak sekalian.
Jadi kurang lebih seperti itu materi kita hari ini. Bapak harap kalian semua dapat mengerti dan memahaminya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Terima kasih sekali lagi dan salam SFD.